Takun. Oke, selamat datang di channel Handy Smooth. Kali ini kita akan jagongan, ngobrol, apa jenis istilahnya? mengupas tuntas, ya, mengupas tuntas. Bintang tamunya siapa, Pak? Wah, ini dia yang tidak asing lagi di kota Wonogiri. Prati Mantoro ya? Sisi selatan. Aku karo nyeruput kopi sih. Wah, iki do nyeruput kopi ya tehku tak rada tak entel-entel sithik ya ta. Ben seger. Kisah apa ya iki? Langsung ditekoki wae apa piye? Nah, sosok ini mungkin sudah tidak asing lagi di dunia pertunjukan seni tradisional, khususnya di seni reog, ya. Siapa dia? Ya, malam hari ini kita ngobrol eksklusif bersama Mas Joko Supoker. Ya, Mas Poker. Bagaimana nih kabarnya Mas Poker? Alhamdulillah, kuru-kuru sehat. Wah, alhamdulillah. Di tengah corona ini masih aktivitasnya masih normal saja ini. Ya, nek dibilang normal gak normal ya, ya lempeng aja lah. Oh, lempeng aja. Menikmati apa yang ada. Wah, ini loh. Seniman tradisional ini. Jadi walaupun badai menghadang, gelombang menerjang, tetap tenang. Ning yo sambene wedange kita beda iki ya. Anu, mungkin Antisipasi ya. treatment nih. Oh iya. Ki sponsoran yo. Ora. Aman. Antisipasi corona. Nah, iki nek ngomongke Mas Joko Foker, iki nek sisi selatan kan wis do mudeng. Tapi sapa to sebenarnya Mas Joko Foker iki bergerak ning nggon apa? Apa mung tukang pit-pitan, apa mung tukang dolan apa piye? Kalau digambarkan secara Mas Poker ki sapa? Ngono lho maksude iki gitu. Mungkin saka sejarahnya kepiye, secara singkatnya. Tukang anu jenenge poker iki apa tukang remi ngasut kayak. Terus istilah iki kepiye? Perkenalkan dulu, nama saya Joko Poker. Mungkin ya wis di dunia apa ya? Dunia malam, dunia pun sudah kenal semua. Dunia malam Dunia tuh. malam. Berarti kulino turut dengan dunia peteng-petengan nih. Lah omong apa bingung dah. Ora usah grogi Mas iki ngobrol santai nek ndreget disripit wedange karo ngakep rokoke santai wae iki nek kene sedulur dhewe kabeh. Nah, tak kasih pengantar dulu. Sebenarnya untuk Mas Poker ini lebih aktif di bidang seni reog ya. Jadi selama ini yang saya kenal untuk Mas Poker ini aktif di bidang reog. Nah, seperti apa kisah-kisahnya mungkin bisa langsung diceritake wae sih. Langsung saja ya. Kalau untuk reog sendiri, di sini saya mengenal reog itu sejak tahun berapa ya? Kalau tidak salah 2005. 2005. Di situ mulai belajar mengupas tuntas tentang reog yang awalnya hanya menonton dan mengikuti saja. Cara pitulasan yang desa, dan juga ngerti konco-konco wis seneng dolanan reog. Dan saya pun mengenal reog di perantauan, tidak di wilayah saya sendiri. Dulu di Sukoharjo, Kijilan tempatnya Bapak Sigit tuh. Singogembong Kertajaya, masih ingat saya. Singogembong Kertajaya Sukoharjo. Nah, pertama saya mengenal tentang reog. Terus lambat laun mulai mengalir terus. Kenal di wilayah saya sendiri. Oh, mulai enak aktivitas atau aktivitas mulai yuk acara pitulasan. Berarti saat dulu neng Sukoharjo ki Prati sendiri sudah ada sebenarnya. Sebenarnya sudah ada, cuman pelakunya emang minim sekali. Minim. Di Prati Mantoro hampir yo dulunya hampir punah. Karena dari semenjak kecil itu yang saya tahu hanya Puro Widodo dulu, sini. Belik ya, yang ada reog cuman situ. Pada tahun 2005-an. Wah, aku kecil, Mas. Oh, masih kecil. Jadi cek dituntun mbok iki wis ngerti tentang yo dhisik wedi ngerti ya tentang reog.
Cuman kalau berbicara tentang kesenian reog itu memang piye ya? Nek di sini posisi saya nek seniman ya udu, nek pelaku ya guru nanggung, dadine ya guru istilahnya lah aktivis lah, pandemen. Oh, pandemen. Pecinta. Pecinta Witing Tresno Jalaran Ceko Kulino. Yang tadinya menonton waktu kecil, terus kemudian lambat laut mulai mencintai. Karena reog itu kalau tidak dengan rasa mungkin tangeh lamun ya gur obor-obor blarak. Sesuatu hal yang mustahil lah ya. Mustahil. Berarti Mas Poker ini mengenal reog itu sendiri bisa dikatakan otodidak atau belajar di sanggar, atau memang di Sukoharjo itu ada sanggar tersendiri terus kemudian nimbrung dan belajar secara eksklusif atau bagaimana? Awalnya yang menjadi inspirasi saya untuk menyukai reog itu pertama kali melihat pertunjukan-pertunjukan di 17-an, dan di situ saya mulai terangsang mulai kepo. Jadi penasaran ingin tahu ya. Yo bukai terus di sana di Sukoharjo itu tempat saya kerja, satu dusun itu ada sebuah paguyuban yang apa ya, setiap seminggu sekali itu rutin latihan. Lah mulai dari situ saya ikut membaur berawal dari apa, latihan bareng, ngobrol konso, terus lah tumbuh rasa cinta dan pengen iso ngulinakne kuwi mau ya. Membaur dadi siji, pengen iso golek ngoncaki ya enggak sampai situ saja perjuanganku. Dulunya sempat keluar dari kerjaan terus sampai rumah ya intine pengen iso ora di fasilitas dhewe Mas dhisik karo blarak kuwi nggo fisik. Jadi properti untuk penunjangnya itu buat sendiri. Pertama itu yang membuat saya semakin seneng nek seneng reog kuwi wong gedeng tenan Mas. Dadi ini intine iki kaya cinta apa ya? Saya tidak sempat berpikir meh ditanggap, meh dadi pereok utawa dadi engko tenan, ndak pernah berpikir. Cuman saya senang saja, senang berproses di rumah sendiri saya wong gendeng. Terus lambat laun ya. Oh iya. Lambat laun terus mengenal teman-teman lewat teman. Lah mulai dari kegendengan saya itu mulai diperhatikan teman tadi. Bocah iki tek anu men ayo tak jak dolan. Nah, dolan. Oke. Terus ketemu sosok seniman Wonogiri, mungkin ya seniman kondang, Bapak Ludiro Pancoko itu di tahun 2009. Oh 2009. Dari 2005 sampai 2009. Terus kemudian 2009 bertemu dengan Pak Ludiro. Lah apa di nek situ terus sorry tak potong Mas. Kaya ceritane iki nek pomone arep golek guru ki nunggu murid sing siap ngono ki apa ya bener ya istilah ngono ki. Jadi berawal saka mungkin Mas Poker ki berada pada lingkungan kerja sing sekitar iki anak apa grup-grup reog, terus baru ki mulai senang berproses akhirnya ketemu Pak Ludiro. Apakah yo nek jenengan ngrasane ngono kuwi Pak? Padahal perjalanan proses. Padahal nek misalkan dari segi lokasi kan nek pomone Sukoharjo kayak Pak Ludiro sendiri di Wonogiri kan. Iya. Otomatis kan kudune luwih cedhak Ning Wonogiri. Nah, gitu loh maksudku. Ya mungkin bisa bilang begitu, tapi cuman dulu aktivitas pertama merantau saya di Sukoharjo, jadi kiwet cilik. Saya sendiri habis lulus SD langsung rono. Iya. Oke. Berarti ada yang menarik ini Mas. Apa? Nah, sosok Mas Poker ini loh di Pracimantoro wis ibaratnya melalang buana lah nek dunia pereokan itu. Muridnya banyak banget. Tetapi ini ada yang menarik. Kok sejak lulus SD? Nah, berarti apakah setiap pulang sekolah terus berangkat ke Sukoharjo ataukah cuma sampai lulus SD terus merantau atau bagaimana Mas? Oh, kalau dulunya memang saya itu tentang pendidikan itu tidak pernah optimis. Jadi pendidikan formal loh ya. ya Formal tidak
intinya ora percaya lah Mas. Apa sing penting aku gelem ngrekoso mungkin bisa untuk duit lah. Untuk dalane dhewe intinya gitu. Dari SD pun banyak guru-guru yang mendatangi ataupun dari kepala sekolah untuk memaksa saya untuk sekolah, tapi di sisi lain saya sudah berkomitmen untuk kerja, yang penting saya kerja. Oh, sampai kerja. Mencari pengalaman. Sembari belajar. Sembari belajar. Mulai dari itu intinya aku mutusko ngomah cik kopong Mas. Intinya cik kosong lah. Kosong, Iso maca, iso nulis wis tak nggo Modal. modal kan Modal. ndi nggo kenal kanca. Ya alhamdulillah iso serawung. Untuk kesenian sendiri mungkin saya tumbuh otodidak dari kecil. Mungkin tidak reok, mungkin yang lain pun Ya, pokoknya yang tentang berbau dengan seni lah ya. dari kecil itu sudah pokoknya rasa dadak diabani wis Nyandak dhewe. tek intinya ya gur keajaiban Tuhan lah. Iya, anugerah dari Tuhan. Anugerah dari Tuhan. Mbuh kepiye pola iki ya wis mlaku wae lah. Terus dulu sempat sih ya krasa getun ataupun iya sempat berpikir ternyata sekolah itu penting ya. Baru kemudian Iya merasakan setelah mengenal teman-teman sekian lama ya. sampai di perantauan di sana mengenal dan nanti pengen pindah kerjaan, pengen batu loncatan, yang jadi pokok permasalahan adalah selembar kertas ataupun ijazah. Oh, iya. itu tanda. Dan di situ saya mulai gelisah. Duh, ternyata sekolah yo penting ya. Ya awake dhewe ora di lulusan ternyata yo guru ning ndi tidak idak lah. Intinya seperti itu. Tapi di sisi lain saya mempunyai komitmen atau mempunyai gagasan sing alah ora perlu kudu ngono lah. Kadang tak guak wae lah. Oke, bayangan kuwi kadang- Tapi disingkirkan. dimanapun saya bertemu dengan teman, kadang sempat down, tapi piye ya? Malah menjadi semangatku. Oh, motivasi ya. Motivasi tersendiri lah. Motivasi tersendiri. Kadang yo ngono kae lah Mas. Ketemu kanca ning Dimanapun dimanapun berada ya. tempat. Mungkin zaman dulu itu saya itu bergelut di seni itu di dunia campur sari. Mungkin di Sukoharjo pernah gabung dengan Maduma. Maduma. Itu grup apa? Campur sari. Campur sari komplet Campur dulu sari tahun juga. ya sekitar tahun 2005-an lah, era-era seperti campur sari komplet zaman dhisik laris-laris Iya. lah. Yo cuman sekedar kumpul serawang terus dijak ternyata kowe tak jak seperti itu. Terus kerja di mana di sini intine yo areng kayak gayan sing luweh nyaman tur baik, iso dijak proses bersama. Iya. Terus yang jadi yang jadi hambatan yo itu tadi tentang banyak sekali dulu sebenarnya Mas. Apa kira-kira sing mungkin iso diceritakan ke teman-teman juga? Yang paling penting itu sebenarnya pendidikan penting banget, karena kalau tidak mempunyai selembar kertas yang apa ya Sing intinya diakui ya maksudnya. diakui negara yang iki bahwasannya lulusan mungkin S2, S5, S sampai ya itu loh sebenarnya penting banget kalau keluar dari rumah. Cuman yo piye wis zaman dhisik ki aku ki yo wis wong lebar wae lah. Nek diitung wong lebar wis pedhot lah. Dadi di intine di parani ning omah wis ora gembes. Penting aku gelem nyambut gawe, gelem ngono tekad. Untuk Seperti itu. Untuk duit. Duit. Tetapi ini ada yang menarik. Mas. apa Mas? Selalu Jadi menarik. saya menangkap poin dari Mas Poker ini tadi ingin menyampaikan sebuah pesan. Bahwasannya pendidikan itu tidak hanya sebatas di ruang formal, tetapi ternyata juga bisa dapatkan di non formal seperti Mas Joko Poker ini. Sampai perjalanan sampai detik ini pun berarti kerja keras Mas Poker untuk terus belajar dan terus belajar walaupun tidak memiliki legitimasi pendidikan seperti ijazah dan lain sebagainya seperti teman-teman yang lain. Lah, ini bisa menjadi motivasi tersendiri mengenai tentang bagaimana caranya kita berproses tentang belajar gitu.
belajar mungkin arahe lu ning kayak misalkan ketika kita keluar ke daerah kita sendiri, utamanya mungkin kalau di dunia seni mungkin yang komunitas ya. Komunitas Itu lebih penting lah. Apa juga merasakan pengalaman seperti itu Mas? Mendapatkan satu apa ya? momentum pembelajaran atau di Nah, komunitas itu panjang banget ceritanya. Ya disingkat-singkat aja ya. sing kelingan sing mungkin menjadi momen-momen sing nggak bisa dilupakan gitu ya Mas? Banyak sekali, banyak. Salah satunya mungkin bisa Mungkin diceritakan. pertama gandeng yo nek wong bodoh. Heeh. Tapi kebodohan saya itu tak nggo modal. Malahan Nggo ya? modal mencuri ilmu dari orang pintar. Oke. Seperti itu. menarik ya. Dimanapun saya berbaur dengan orang, dengan diam menatap, dia mulai tersedot kepintarannya. Berawal dari kebodohan saya, jadi gaya bicara pun saya domblong, yes ngengeti, membaur, praktek. Tapi di sisi lain, apa yang dia lakukan, saya harus bisa. Oke, disimpan di memorinya gitu ya. Seperti itu, karena ya kuwi mau Mas kopong, intine nek pelajaran SD zaman dhisik lak guru apa penting iso maca, iso nulis. Iya toh. Iya enak nang nggon enek tulisan stop, Nah. berarti berhenti. Nah. Kuwi. Lah kuwi engko nang kono kuwi iso ketemu wong sing weh sak dhuwurku ataupun intine yo kanca mesra. Kanca mesra ya orang pendidikan semua. Dadi ini wah dulu sempat down banget. Ki apa to bocah iki. Tapi saya dari cuek situ wae. cuek aja. Dan Cuman apa yang mereka lakukan itu komitmen saya harus bisa seperti itu. Walaupun dadak mikir ataupun mengunyam. Alhamdulillah sampai saat ini pun ya syukur ngene iki tidak ada bisa sampai detik inilah ya. Sampai detik ini. Terus bisa. jadi dari proses perjalanan tadi berbicara tentang pendidikan, berarti ada salah satu sosok yang mungkin selalu Mas Poker ingat dan juga menjadi sumber inspirasi Mas Poker untuk terus berjalan dan berproses hingga detik ini. Itu mungkin siapa Mas? Ada atau tidak? Kalau soal dunia saya sebenarnya kalau dunia seni budaya ataupun kesenian itu bukan bidang saya sebenarnya. Cuman yang jadi tolak ukur ataupun yang jadi semangat saya itu pertama bertemu dengan Bapak Ludiro Pancoko pertama Di 2009 ya. 2009. Itu menjadi sosok inspiratif dan juga apapun wejangan dari beliau mungkin sampai saat ini pun iji tak cake. Masih teringat dan Masih terus teringat. menjadi pegangan lah. Karena pertama saya mengerti proses tentang seni yang benar ataupun walaupun di situ saya tidak pernah menjadi aktor ataupun menjadi talent sing dijak terus ataupun sing khususnya tari, tapi ya cuman reok zaman dulu ya minim banget personil reok ki zaman dhisik kena dihitung Mas. Hanya ada Saiki beberapa ya. ada beberapa zaman dhisik cuman ya kembali neng awakku dhewe kuwi nek tentang soal seni budaya memang sosok inspiratifnya Pak Ludiro Pancoko. Terus yang kedua di suatu hari Wah iki ceritane mulai dongeng sithik. Anu dongeng ya lho. Dongeng Di sithik. suatu hari. Wah, iki. ketika tahun sekitar ya 2010-an lah setahun 2010-an. menggeluti yo ikut komunitas sanggar ikut menggeluti kenal sosok seorang penari Sosok seorang penari. Hari apa kanca mesra ku ya? Udu. Engko sih, biarkan ini dijawab sendiri iya, ya, iya, kita siap. tunggu. Sosok penari ya. iya sosok seorang penari itu dulu beda sanggar di Wonogiri cuma ada 2 sanggar itu pun saling beb-beban mungkin kalau zaman dulu eranya Bapak Begum lah kenalan saya itu di tempat sanggarnya Bapak Begum kalau saya di tempat sanggarnya Bapak Ludiro Pak Beguk itu bupati, Wonogiri. mantan bupati Mantan Wonogiri ya. dulu zaman eranya sempat
ya sempat membawa kesenian lah khususnya di Wonogiri menjadi moncer terkenal di mana-mana. Kalau saya ingat malah jadi presiden Reok Indonesia ya. ya dulu. Lah mulai dari situ kenal. Ya berjalan terus. Intinya ya wis kenal pacaran ya Mas. Wah, Apa ya nek Total ngono wae. Suwe-suwe. langsung di Nah, menuju ke topik persoalan gitu, pacaran. pacaran. ternyata di situ mulai ada apa ya kesinambungan, bersinergi ataupun duwe gagasan sing padha tegak lurus. Jadi ini setelah berjalan sampai 2012 3 tahun ya setelah 2009 ya. 2010 2012 beliau pun masih kuliah dan saya pun juga buruh, cuman buruh biasa, buruh bengkel zaman dulu. 2012 ya masih aktivis dewi-dewi tadi dek ijek anu dewi aku dewi Bergerak di prosesnya bidang, sendiri. tapi tetap satu jalur, punya satu jalur sampai hubungan 2012 sampai 2016 mulai tersirat dan beliau pun mulai menggarap skripsi nek cara anune Cah kuliah. cah kuliah wis nggarap skripsi wis arep ancang-ancang arep Lulus. lulus. Nah, dari situ udah mulai merintis di rumah. Dulu pun nggak ada sanggar seperti ini Mas, sanggar yang di situ nggak ada, cuman di dalam rumah. Terus yo latihan bareng ning jero rumah. Jadi dari tahun 2015 lah merintisnya, tahun 2015 2016 sampai berdiri sanggar pun yo kami pun sebenarnya istri saya pun yo bukan seniman juga. Figurnya ya. Figurnya bukan seniman juga. Tapi dia mempunyai komitmen yang pasti tentang seni budaya tadi. Jadi saling bersinergi. Intinya ngene Mas. Niat dan tujuan iki pengen melestarikan tapi yo kemampuannya terbatas. Lewat Seperti keterbatasan gue ini berupaya untuk Nah, melestarikan ya, ikut melestarikan budaya ini. alhamdulillah berjalan sampai saat ini pun walaupun yo gursik mosak masik lah mbuh piye Iya. sithik-sithike ditoto gen kaya tenanan Begitu. seperti itu. Jadi dari proses nyambung rasa tadi gitu, terjalinlah sebuah ikatan Resmi. sing tadinya hanya satu proses bareng. Itu tujuan. pun tidak mesti setiap hari ketemu, terus kemudian punya komitmen bersama, akhirnya menjalinlah hubungan yang lebih serius. Walaupun tertatih untuk berprosesnya itu sendiri, tetap dijalani terus. Di dalam rumah ya dilakoni, padahal di tempat yang luas dan lain sebagainya. Ini kan sangat begitu, wah luar biasa banget gitu. Diunjurin Mas. Oh iya, siap ya toh. Lah, akhirnya Mas Poker tadi membuat sebuah komitmen. Nah, komitmen itu pun menghasilkan proses bersama yang lebih konkret. Iya. Lebih mengerucut gitu. Mengerucut. Lah, ini sendiri apakah Mas Poker dan juga istrinya Mbak Siti namanya? Mbak Ipat atau Mbak Siti Fatona ya. Seorang penari juga. Apakah punya sanggar atau ruang ataukah apa, mungkin bisa diceritakan kepada kawan-kawan. Kan lagi di anu Siti. Kalau untuk sanggar sendiri di sini alhamdulillah berdiri di tahun 2017. Sembari berdirinya sanggar, kami mulai rimbik-rimbik untuk menikah. 2017 ya. 17. Ya, 2017. Alhamdulillah sanggar sudah ada, cuman ya seperti ini keadaannya. Intinya untuk sanggar sendiri
yo masih tahap belajar lah. Tahap ngunceki proses dan dari proses itu nanti akan ada bibit-bibit yang mungkin kepintarannya ini melebihi saya dan istri saya. Karena di sini pun tidak saya tuntut untuk belajar itu untuk kowe muridku aku guru nih. Tidak ada tuntutan seperti itu karena kami pun yo sinau tanpa guru. Berdasarkan pengalaman terus lunga serawung lah mulai dari situ delalah yo ning nggon nguteke ngumpul sithik-sithik lah tentang adanya sanggar ini tak bisa dituangkan di situ pelan-pelan. Nama sanggarnya sendiri itu sanggar apa toh Mas? Punya nama enggak itu? Namanya ada Mas. Apa Mas namanya? Cuman belum terkenal ya. Oh, belum terkenal. Iso ya gur sanggar-sanggaran lah. Enggak jadi persoalan. Jadi kan misalkan enek wong takon utawa enek wong arep dolan mampir ngerti Mas Joko Poker ngendi to lah kan sanggare namanya Saka Budaya. Saka Budaya. Alamatnya ya Jenar, cedak Mas Jenar. Oh, Jenar dusunnya dusun Jenar. Dusun Jenar, Desa Pracimantoro, Kecamatan Pracimantoro. Ya, RT 1 RW 13. Nanti bisa dolan mampir apabila teman-teman. Kalau untuk reoknya sendiri mungkin bukan semacam paguyuban ya komunitas lah. Komunitas melingkupi tidak praji sendiri, tidak orang sanggar sendiri. Jadi di sini mewadai beberapa wilayah ataupun seniman pandemen reok yang ada di sektor selatan. Oke. Di Wonogiri sektor selatan. Meliputi kecamatan mana saja, Mas? Iromoko, Giriwoyo, Batu, terus Uriantoro, Manyaran. Pokoknya yang demen pandemen Paranggupito. Paranggupito juga ya. Paranggupito ada. Lah ini tadi terikat atau terwadai dengan apakah dengan Saka Budaya ini sendiri ataukah ada grup lain? Kalau untuk komunitas sendiri kami buat nama Wonosetan. Wonosetan. Nah, Wonogiri sektor selatan. Berarti reok Wonosetan. Loh medeni banget loh. Reok Wonosetan. Itu pun berdiri tidak tanpa kesepakatan orang banyak. Jadi intinya saya terinspirasi Wonosetan itu aktivis ataupun yang ikut proses bersama kami itu dari berbagai macam penjuru, khususnya di sektor selatan. Lah mulai dari situ nek dijenengke Saka Budaya kok ya ora terlalu egois banget ya. Jadi itu lebih bukan untuk intern sanggar, bukan. Kalau sanggar sendiri ya cuman merintis dari kecil itu tari-tari dan juga lain-lain. Mencetak embrio bibit-bibitnya lah ya. Cuman kalau untuk reok sendiri tidak pernah tersirat untuk yo orang mikir nih arep ngumpul iki nganti kaya ngene Mas. Alhamdulillah daya rangsange di wilayah maupun di luar wilayah daya rangsang sendiri banyak sekali orang yang pengen dolan, pengen sinau bareng, pengen intinya pengen berproses bersama. Itu pun mereka tanpa imbalan suatu apapun. Intinya tak ewangi ayo Mas, tak ewangi. Berarti respon masyarakat sekitar itu begitu luar biasa ya Mas. Luar biasa. Ya. Tapi mengingat Wonogiri sendiri juga bukan menjadi kota reok. Kota reok, tapi kok begitu banyaknya komunitas reok yang ada di Wonogiri. Terutama sektor selatan ini juga. Nah, apakah kemudian nenggon kotane atau bumi reok sendiri itu yo pernah ada satu momen atau waktu sing disediakan untuk kesana terus delok-delok neng kono asline iki reok seperti ini atau memang terus gur delok berdasarkan dolan apa pentas neng rono neng kene ketemu sopo atau seperti apa? Kalau Ponorogo sendiri pun sebenarnya saya di sana udah ada event tahunan seperti Grebek Suro ataupun festival reok mini.
Lah mulai dari situ kan Ponorogo sendiri sudah ikoniknya reog, dan juga kalau di wilayah sini cuman pelestari saja, jadi pendemen pelestarian. Lah di sini yo seniman yang ada di Ponorogo mungkin dari sini pun banyak yang ikut berproses di Ponorogo, karena Ponorogo pun walaupun embrionya di sana mungkin coro akare iki nyebare coro virusnya nyebare lewat lewat angin loh. Kemana saja lah. Karena Wonogiri sendiri juga dengan Ponorogo ini kan cuma berdekatan, sehingga karena terbatas teritori, jadi seolah-olah kok ada dua kubu atau seperti apa, padahal dari pelakunya itu sendiri wis membaur jadi satu seperti itu ya. Satu. Dan juga kalau seperti kegiatan di Solo mungkin juga ada ya semacam festival atau apa gitu Mas. Ada. Wonogiri, Solo itu Purnomo Suro. Mungkin yo event tahunan, udah jadi event tahunan. Nah, keikutsertaan si Saka Buddha sendiri Mas untuk mengikuti festival, kalau jenengan katakan tadi Wonogiri juga punya festival reog ya. Juga Solo juga ada. Kalau untuk Saka Budaya sendiri ya masih berproses Mas, karena umurnya juga masih seumur jagung. Jadi alhamdulillah di Solo sudah ikut 6 kali walaupun tidak pernah juara. Iya, tapi berpartisipasi ya. Sampai dari pertama sampai ke-6, putaran ke-6 alhamdulillah dapat undangan terus. Terus untuk Wonogiri 3 kali. Kemarin Harapan 2. Oke, luar biasa. Kalau di reognya sendiri Mas itu Grebeg Suro juga pernah ikut serta atau? Nek Grebeg Suro saya dulu ikut Pak Ludiro Pancoko itu. Oke. Mulai tahun 2009, 2010 sampai terakhir itu 2016. Nek terus kemudian produk jero kita membahas Saka Budaya itu proses atau kesulitan yang dialami selama ini itu apa Mas? Pasang surutnya. Pasang surutnya kan mesti enak kan? Banyak sekali Mas. Kalau berproses tentang seni itu intine wong usaha kuwi tetep akeh tomboke. Iya. Mesti kaitannya kan Usaha iki karo ragat ya. Nek ora dilambari rasa tresno atau seneng kuwi mau mesti ya ora enek kur ngelu. Jadi kok misalkan dipikir-pikir kita itu di hidup di Wonogiri ya khususnya untuk berkegiatan seni kuwi kudu wani tombok ya kasarannya. Bener enggak Mas? Ya yang saya jalani seperti itu. Cuman prakteknya ya tergantung yang mensikapi kita sendiri Dari seperti masing-masing, apa. Mungkin jalannya rezekinya bukan lewat sini, tapi saya harus berbuat ini terus menerus dan saya menguncai berproses, karena kalau saya diam ataupun saya ngelokro Sapa meneh ngene. Siapa lagi? yo pertama itu keduanya mesakne bibit-bibit yang karena banyak sekali pandemen-pandemen Soalnya kalau kita lihat Mas Poker sendiri dilihat di masa kecilnya yang terangsanya memang apa ya rata-rata sejak kecil gitu loh. Jadi artinya ketika si anak-anak yang sudah apa ya seneng karo reog terus nek ora nek sing belajari kan juga percuma gitu. Iya. Terus ini Mas. Kira-kira itu ada berapa tuh Mas anggotanya kok kelihatannya banyak itu kurang lebih ada berapa anggota? Mulai dari mungkin sanggar sendiri yang berproses di sini ada berapa siswa, terus kemudian di reog sendiri komunitasnya sendiri ada berapa, mungkin bisa disampaikan. Kalau untuk sanggar saat ini terbagi tiga kelas, jadi kelas 1, kelas 2, kelas 3. Itu bermulai dari TK, SD, TK sampai SD, SD sampai SMP, SMP SMA. Semua jumlah total kalau tidak salah 100-an lebih lah. 100-an lebih untuk Saka Budaya ya? Untuk sanggarnya. Kalau untuk reog wah banyak, kalau reog nggak bisa menghitung.
Tapi kalau untuk yang aktivis yang masih aktif ataupun belajar bersama di sini yo kurang orang tertentu. Karena yo kuma lo Mas, ilang siji muncul lagi hilang siji muncul lagi seperti itu proses regenerasi yang tambal sulam ya mungkin istilahnya. yang tingkatan pertama sudah pada merantau semua, sudah nggak ada yang di rumah. Ini mulai bibit dari kecil-kecil lagi. Ya pelan-pelan proses, namanya proses alon-alon seperti itu. Berarti apa jenengan menangkap permasalahan apa Mas kira-kira Mas? Nah aku ini Mas, kalau persoalan itu mungkin dimanapun tempat sama. Pasang surut, regenerasi satu naik pergi, datang lagi satu lah. Iya sih. Tetapi ada hal yang menarik. Mas Poker ke dari awal tadi ngomongin tentang pendidikan, gitu. Ngomongin tentang pendidikan, aku mau lulusan SD, ra iso piye-piye, gitu. Bodoh, ra iso tulisane kur maca tulis. Bahkan ra duwe alah opo legitimasi pendidikan, tetapi ada yang sangat-sangat luar biasa di sini. Mas Poker dan juga istri sudah mulai melakukan pemetaan untuk melakukan filterisasi tentang pendidikan. Buktinya saja. Tadi dari sanggar ini sendiri ada apa ya? Kayak semacam kelas-kelas segmentasi. Mulai dari tataran TK, SD, SMP hingga SMA. Nah kan ini wes begitu luar biasa banget lah dibandingke sing sekolah dhuwur-dhuwur ya to, sekolah tentang seni budaya ning boro-boro bareng lulus nyentok seni wae ora. Lah ini perlu dicontoh. Bener sih. Dadi nek aku sendiri ora melulu. Sekolah dhuwur dadi jaminan kudu dadi wong apa ya? Wong sangar banget. Buktine wae sing hanya sebatas iki mau jare pendidikane turut dalanan iso sampai seperti ini. Karena nek ngomong ke sangar kuwi apa mergo dhek awore wong-wong sing tentang apa ya pendidikannya dalam tanda kutip S1 ataupun S2 apa duwe ning komunitas iki. Dadi sangar kuwi ijik apa ya nek untuk saat ini bingung aku malah. Sangar iki kepiye ngono lho. Jadi apakah sangar kuwi ketika Mas Poker di pojok-pojok desa di ruang-ruang desa kuwi berusaha untuk mengupayakan atau melestarikan si budaya itu tersebut, tapi apa juga kategori sangar nah gitu loh. Karena ada sebuah dedikasi tersendiri yang dilakukan gitu. Mas Poker dan juga kawan-kawan ini sendiri untuk apa ya? Membangun niki mah lho. Membangun embrio pendidikan di akar rumput ini agar terus tetap hidup lho. Karena ya kuwi belajar dari diri sendiri, Mas. Apa sing tak lakoni ataupun apa sing tak duweni itu yang jadi kendala ataupun yang menjadi pokok permasalahan sampai sekarang pun masih belum bisa terrealisasi tentang ke anak-anak. Contohnya anak-anak sekarang pun pendidikan sudah mulai kejam mulai dikejami lah, tegas, mulai dipertegas dan diharuskan paling tidak SMA lah tidaknya seperti itu. Tur masalah ekonomi pun kalau anak-anak sekarang iso mungkin diwajibkan untuk terus, tapi di sisi lain anak-anak sekarang itu daya tangkapnya ataupun pola pikire kalau dipadak nih karo wong zaman kumbiyen beda banget, aduh banget beda nih. Nek zaman saiki wis sekolah diragati, wis motor difasilitasi, HP wis ana. Tapi kembali ning bocah nah diablek-dableke setengah males dables. Mungkin wis zamane wong ngono piye ya. Mulai dari situ mungkin anak-anak yang di sini pun neng omah dikandani wong tuane ngengkel, tapi nek di sini alhamdulillah sithik-sithike
nurut elek-elek iso kayak ceramah lho aku dhisik iki Iya, pengen iya. kaya kowe ra iso lho seperti itu. oke Aku dhisik iki pengen kaya kowe ra iso seperti itu cara metode saya mempelajari anak-anak ataupun itu secara teori karo prakteknya ya nol buku Mas. Prakteknya saya pun nari ya wis fales gerak ya wis wagu. tapi untuk Mas Poker sendiri nek di bidang reog spesialisnya apa Mas apa memang kabeh dikuasai dikuasai atau memang ada satu apa ya petingan ya wong bosone ada suatu keahlian khusus Nah. ngono lah. Nek keahlian khusus ada dulu tapi nek sekarang ya masih lah sekarang masih teori masih ada. Itu bareng bawa dadah meraknya dulu. Cuman untuk yang lain-lain proses belajarnya panjang banget. Ya berawal dari seneng terus modalnya ya gur seneng lah kalian. Terus untuk reog sendiri di sini tidak terlalu saya prioritaskan ataupun tidak terlalu saya tonjolkan. Cuman untuk saya jadikan daya rangsang. Jadi berkembangnya reog di Pracimantoro ini hanya suatu rangsangan. sebenarnya ada semacam sebagai pemantik gitu ya istilahnya. Seperti itu. Kalau sudah seneng dengan reog, nanti sudah masuk. Lah mulai dari situ dipupuk mulai lo reog ki nek ora iso nari ya ora iso ngreog. Seperti itu. Nek dasar iki kudu iso nari sik seperti itu lah. Kowe njeguro ngentari kono seperti itu. Akhirnya itu tadi saling berkaitan antara kelas 1 dengan yang kelas yang lain, proses 1 dengan proses yang lain. Seperti itu. Cuman kalau untuk reog sendiri ya belum mau. Terbatas Mas ilmu reog itu modalnya gur seneng dan kabeh pun sebenarnya iso nglakoni. Yen dhek seneng Sik ya. seneng dulu. Pertama itu. Kalau untuk modal lain-lainnya banyak banget karena reog iki ora kesenian mahal Mas. Tidak ada yang murah. Dari segi apapun Seko mungkin merake seko Propertine mahal. segalanya. Jadi Sampai modalnya- tanggapane larang. modal ya gur seneng. Alhamdulillah nek tanggapan kurpukan sambatan. Oh, bukan sambatan. Oh. Nah, ketika berbicara tanggapan, Mas Poker dan kawan-kawan ini sudah pentas di mana saja tuh. Mungkin bisa atau yang rutin atau yang sudah pernah kemana saja dan juga punya pengalaman yang unik menarik mungkin. Kalau untuk lingkup wilayah ataupun lingkup lokal mungkin ya event rasulan biasalah Bersih desa, dusun bersih gitu. dusun ataupun yang lain-lain itu alhamdulillah sudah berjalan beberapa tahun atau pitulasan ataupun lebaran nanti ada syukuran dan lain-lain itu sudah berjalan beberapa. Cuman untuk tanggapan sendiri di sini intinya saya tidak pernah mematok harga ataupun tanggap aku semene dimanapun tempat saya tidak pernah memasang tarif gitu ya. memasang tarif harga tanggapan itu tidak pernah karena di sisi lain untuk tanggapan sendiri bukan Tujuan utama yang utama itu adalah pelestarian pertama terus proses edukasi. Keduanya ya intine memberi pengalaman kepada teman-teman semuanya sing urung nglakoni ning kene. Delalah tak pengalaman tambah. Terus sing melu proses latihan itu bisa mengeksplorkan diri ataupun yang lain-lain seperti itu. Cuman untuk yang pengalaman sing ora iso dilalekke ataupun unik ning dunia rock yo akeh Mas Jani. Cuman yo berapa wae lah. Di luar kota pun Jakarta sudah pernah. Oke, Jakarta. Jogja itu udah event tahunan di Malioboro ataupun di tempat-tempat Jogja itu udah event tahunan. Terus di yang terakhir meh kepanggil aku. Aku ije mikir-mikir takoke apa ora ning Mas Trito dhewe. Piye. Enak sing menarik Itu gitu. pengalaman sing yang Menyenangkan. sampai anak cucu tidak pernah
saya lupakan. sama teman-teman lain ya. Wah, itu prosesnya enak banget, bikinnya enak banget. Sejuk sedap lah ya. Sejuk sedap. Ya mungkin dokumentasinya tidak jadi Mas. Jadi HP disidak wis ora sida dokumentasi. Dadi buktine apa dokumentasi ning kono ya ora duwe. Jane ngene to Mas. Lelucon, Mas. Ngopo iki Mas? Kuwi lelucon Mas. Dadi Ngopo? Kuwi jane ora perlu tak critakake ning gawe gedolaku ya wis ora apa-apa lah. Pengalaman. Namanya pengalaman sing paling Lucu. konyol kan. Malah Konyol apa dan lucu. Sik Pak, iki apa kaitane karo anu ya? Sing penting iso maca karo nulismu lho. ya ya ora mudeng men ben cerita dhewe ben. Biarkan Mas Poker bercerita wah sendiri. itu ya wah kalau sudah dekat ini pernah panggil duta besar apa ya jenenge Brunei Darussalam Iki. memanggil wah setuju bisa diceritakan bisa dengan- diungkapkan dengan kata-kata. tapi fasilitas sudah semua sudah Dipenuhi. alhamdulillah sampai saat ini pun ya Belum ada kejelasan. belum ada kejelasan Bahkan kalau pengalaman yang paling konyol tapi bahkan ya, kalau saya ingat waktu dulu itu sempat saya sebelum itu kejadian, saya itu sempat video call. Jadi wis nenggon lingguh nenggon apa ya nih? Bandara. Bandara terus video call kok nek tekan kono anu ya Pak. Kabari Ya Pak. Lah kok ujug-ujug nang terminal Bekasi ya. Kepiye, Bro? Ujuk-ujuk Wah, itu tiba-tiba. lucu dan konyol tapi ya di sisi lain diambil hikmahnya saja mungkin kesempatan lain masih ada Pasti kan enek sisi negatif, enek sisi positif. Tinggal Iki dijipuk positif wae. positif wae lah. ya berawal dari kuwi iki memang proses untuk tenar itu tidak semudah yang dibayangkan tapi jangan pernah membayangkan untuk tenar seperti itu Yus berjalan wae lah apa wae apa kuwi sing penting awake dhewe nglakoni mengunyam dan menikmati Untuk terus berproses. seperti itu jangan pernah bayangke pengen tenar ki angel banget Mas Angel ya. Lika-likune luar biasa ya. luar biasa Cukup konsisten terus wae wis alhamdulillah ya. adanya lah opo enake nang kene ayo di oncaki bareng ora iso ayo digoleki bareng seperti itu intine di sini tidak pernah menyarankan ataupun tidak pernah mewajibkan aku gurune kowe muridé tidak Sharing lebih ke sharing ya. di Sanggar sendiri pun sebenarnya kami kurang kalau apa ya memenuhi target pembelajaran siswa mungkin yang jadi kegelisahan itu tentang kekurangannya relawan Sebagai pengajar lah pengajar. Intinya yang jadi permasalahan di sini seperti itu cuman di sisi lain yo sebenarnya banyak teman-teman yang pengen membantu dan lain ayo tak ngewangi Proses bareng. Mas tak ngewangi sebenarnya ada sih teman-teman cuman sampai saat ini pun ya mungkin ada salah satu seperti Mbak Lilin itu sudah beberapa hampir setahun lah adalah setahun 6 bulan lebih Ikut berproses bareng. proses bareng seminggu sekali dia dari Wonogiri bilang sini karena Mbak Lilin itu ya tidak berpikir tentang hasilnya opo tapi Mbak Lilin itu Ini memberikan sebuah dedikasi. intinya seneng lah berproses di sini seneng bertemu dengan anak-anak banyak seperti itu kalau untuk manajemen penarian ataupun dari Sanggar sendiri pun belum pernah tertata secara rapi cuman alon-alon didandan Semua ya balik Butuh meneh. proses. Butuh proses. alon-alon Pelan-pelan lah ya. didandan Iso koyo arep tenar ki mau ki ya. wah tidak ojo mikir tenar sing jelas Menuju sebuah konsisten wae wis cukup banget lah. Bonusin tenar ki mau nek pomone. Akhirnya kok ngetutke ngikuti. tenari menyesuaikan lah menyesuaikan attitude ataupun tingkah laku sopan santun yang kita pamerkan ke publik tidak hanya di depan layar seperti ini di belakang layar pun harus konsisten Berarti kembali yang menilai adalah
Iya. publik. Silakan ya. Silakan untuk menilai. Nah, ini tadi kan berbicara tentang dunia kesenian, sanggar dan lain sebagainya lah. Sedangkan di dalam sanggar, proses dan lain sebagainya kan yo butuh jenenge yo mosok ora enek bengsine gitu. Mosok ora enek nyamiane ngono lah. Selama iki Mas Poker dan keluarga atau Mas Poker sendiri ini apakah hanya menggantungkan hidup di kesenian ataukah punya pekerjaan lain, apalagi situasi saat ini wis wah ini pagebluk lah keos. Nah ini gimana Mas? Ya kalau untuk ya nggo nyukupi pawon nih malah ini cara Jawa ini nyukupi pawon. Kami pun kalau untuk menggantungkan hidup ke seni khususnya di Brajawantora pada umumnya di Wonogiri pun kere Mas. Jadi menggantungkan hidup di seni itu saya yakin kere. Karena yang saya lakoni seperti itu. Jadi yo harus ubet, ora ubet ora mamah. Yo sekarang alhamdulillah dia usaha kecil-kecilan di bengkel. Jadi tiap pagi aktivitas sehari-hari itu aslinya tukang bengkel. Itu seniman Mas. Nek seniman iki kan menggayuti seni dan hobi lah turu pun go gulu iki piye seperti seniman itu. Jenengan copo to. Nah, ini ya seperti ya piye. Istri pun ya juga seperti itu. Beliau lulusan pendidikan ya mengenyami ngajar ya LLWB biar bakti lah ya. Nah, sanggar sendiri pun untuk proses dan apa ya sing dinggo ngelola ki apaan seperti itu toh cara sing ngelola sanggar ki saka ngendi tujuane saka ngendi. Kami mengadakan penarian kepada siswa sebulan 10.000 per anak itu hanya baru berjalan di tahun 2020 ini berarti Januari, Februari, Maret 3 bulan lah ya. 2019 ya. 2019. Oh, 2019. 1 tahun. Terprogram manajemen seperti itu 1 tahun. Sebulannya 10.000 kalau nggak salah. Itu manajemen saya nggak tahu manajemen sanggar itu nggak pernah. Istri saya ya nggak pernah ikut-ikutan lah. Intinya gur nek enek event, enek opo mungkin saya lagi membantu. Ya seperti itu. Kalau untuk kas dan apa ya intinya kas sanggar dan lain-lain itu ya gur aslinya kopong Mas. Blodos kono blodos gini ya. Kopong tidak pernah mengeluarkan hasil apapun event apapun tidak pernah mengeluarkan hasil. Yo intinya yo ibadah sosial sama-sama. Tapi kalau Saka Budaya sendiri mesti kan dua anggota kan. Artinya maksud poinnya lebih kepada ketika satu ibadah sosial ini tidak menghasilkan berupa apa ya materi itu apa wis enek filter kepada anak-anak disampaikan bahwasannya kowe nek arep mlebu ning kene akan seperti ini atau kondisinya wis duwe apa gambaran kalau untuk apa ya itu kan jangka panjang anak ya. Ya mungkin sebagai pendahuluan ini membaur dulu pertama terus kenal gitu dulu, ngerti lingkungannya sih. Ya, terus nanti dikasih pemberitahuan, dikasih pengajaran sing intine mulai dasar sampai finishing lah intinya. Sampai SMA intinya lah siap pentas ya. Ya, seperti itu. Cuman kalau untuk pensikapan mereka yo kembali ke mereka sendiri yang bisa menilai mereka. Jadi toh kalaupun mereka itu merasa nyaman di lingkup sanggar ataupun merasa enak, mungkin ya akan jangka panjangnya akan ada. Cuman kalau kembali ke mereka sendiri kalau sudah mulai gelisah tidak nyaman dan kok kan aturan iki ngene-ngene ya mungkin mereka akan lengah sendiri. Kami pun tidak mewajibkan itu kembali ke mereka seperti itu. Nah untuk terakhir mungkin dari
perjalanan kisah sing mungkin beberapa bisa diceritakan. Ya, dan juga meliuk-liuk tadi gitu. Ada Ada pesan tersendiri nggak dari Mas Poker untuk generasi ataupun teman-teman penerus penonton di luar Oke, sana? nanti kalau pesan dari saya pribadi mungkin jangan pernah malas untuk berproses. Kalau ingin bergelut di dunia seni khususnya, jangan pernah berpikir negatif tentang hasil, positif lah, berpikir positif tentang hasil Positive apa. thinking terus. Ya. Pokoknya jangan pernah itu tadi, ojo pengen tenar, luweh neng proses, yang proses berarti setia kepada proses kuwi. konsisten. Nikmati perjalanan setiap perjalanan, prosesnya. Rasa ibarat orang Jawa ki anu. Apa ya? Apa? Ojo ngenteni apa ya? Wae? Lali aku apa Mas? Yo Anu golek jeneng dhisik lagi golek jenang. ini pepatah Jawa mengatakan. Seperti itu. Ya untuk teman-teman seni yang ada di luar sana ataupun yang ada di mancanegara nanti, wah sing ado-ado lah. Mungkin Jangan sing- lupa pulang gitu ya. Yo, Jangan lupa cikal intinya bakal ya. di sini saya menunggu kalian. Iya. Oke. Oke, seperti itu. Jadi sebenarnya ini bentuk dari upaya untuk mengarsipkan dari kisah-kisah. Mendokumentasikan. Nah, arsip iki terlalu apa, Pak? Serius banget Serius loh banget. yo. Yo. Dokumentasi elek-elekan ya toh Dokumentasi yang elek-elekan. mencoba kami lakukan agar apa? Agar sosok-sosok yang ada di daerah, sosok-sosok yang ada di apa ya? Ya pojok-pojok desa lah. Pojok-pojok daerah itu bisa terekspos. Tidak hanya sebatas mereka-mereka yang setiap hari muncul di layar televisi ataupun mereka sudah menjadi pemain atau seniman profesional, tetapi ini loh ada beberapa orang atau beberapa sosok yang memang sebenarnya apa ya dedikasinya begitu sangat luar biasa mencetak anak-anak kecil mulai dari mereka berproses dari awal sampai mereka tumbuh dewasa dan mereka menjadi orang-orang hebat di luar sana. Itu ada sosok-sosok Iya. di balik layar itu sendiri. Sendiri gitu. Nah, mungkin itu yang poin kita pada malam hari ini. Jadi mungkin itu saja yang yo saiso-isone IDW mungkin arep diambil sisi mana, monggo silahkan teman-teman. Ada lagi Pak mungkin? Udah Cukup. Itu aja. Oke. nanti Oke. lanjut lain hari. Siap di Yoi. video selanjutnya. Oke. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton channel ini. Semoga bisa menjadi video yang bermanfaat untuk kedepannya, untuk generasi penerus. Harapannya juga bisa menginspirasi. Menginspirasi begitu. Dan akhir kata selamat malam, sampai jumpa. Malam. Nek ramudeng takon.